welcome back to the channel. Kembali lagi sama saya Ratna. Saya dari IAIN Pontianak. Saya dari Prodi PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah. Kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang mode tanggung jawab pribadi dan sosial. Pada dasarnya pembelajaran adalah manusia unggul yang berada pada periode emas. Mereka memiliki pikiran, ide, gagasan, serta perilaku yang sangat dibutuhkan sebagai mode pembangunan bangsa yang bermoral serta berbudi pekerti luhur. Mengingat kepentingannya tanggung jawab diri sendiri, maka sifat tersebut akan lebih baik apabila ditanamkan sejak usia dini. Banyak cara yang dilakukan oleh orang tua, guru, masyarakat, atau orang dewasa lainnya untuk mengembangkan rasa tanggung jawab pada diri individu, khususnya guru penjaskes pada melakukan proses belajar mengajar dalam mata pembelajaran jasmani. Didin Budiman pada tahun 2017 berpendapat bahwa secara spesifik dalam mata pembelajaran pendidikan jasmani, guru menggunakan salah satu mode pembelajaran Helison untuk mengembangkan rasa tanggung jawab siswa. Mode pembelajaran Helison mengembangkan ranah afektif siswa, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial. Pengertian mode tanggung jawab pribadi dan sosial. Mode tanggung jawab pribadi dan sosial telah teruji di lapangan selama 30 tahun. Mode ini menggunakan aktivitas fisik sebagai media untuk mengajar keterampilan hidup dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab. Karena sifat praktis dan referensi sosial telah didefinisikan sebagai mode pembelajaran teladan. Mode TPSR digambarkan dalam hal keyakinan, kurikulum, tujuan, dan strategi. Keyakinan yaitu mengajarkan keterampilan hidup dan nilai-nilai sebagai bagian dari aktivitas fisik dan hidup peserta, menggunakan strategi pembelajaran secara bertahap dan menghormati diri sendiri, kekuatan opini dan kapasitas mengambil keputusan. Tujuan termasuk hormat, usaha mengarahkan personal, peduli, dan transfer keterampilan hidup di luar pengaturan aktivitas fisik. Strategi pembelajaran meliputi instruksi langsung, diskusi kelompok atau sebaya, pembelajaran kooperatif, bekerja independen, refleksi pribadi, dan pengambilan keputusan. Peluang untuk mengambil tanggung jawab memungkinkan siswa meyakin aktivitas dan waktu ke waktu. Tujuan mode tanggung jawab pribadi dan sosial. Mode tanggung jawab pribadi sosial memberikan gambaran proses pembelajaran yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Mode ini memberikan sebuah pengalaman belajar di mana siswa dikontrol oleh sebuah kontrak perilaku yang memberikan pengalaman belajar yang lebih bertanggung jawab. Kesimpulan ini adalah terdapat beberapa aspek yang dapat diperoleh dari hasil pembelajaran tanggung jawab jika diterapkan dalam pendidikan jasmani di sekolah, yaitu siswa dituntut untuk saling menghormati dan menjaga perasaan teman. Siswa dituntut untuk berpartisipasi dan berupa siswa mampu bertanggung jawab pada diri sendiri serta mampu membuat perencanaan hidup sendiri. Siswa mampu bekerjasama dengan teman-teman bermain, dan siswa mampu menerapkan nilai-nilai yang sudah dipelajarkan, diimplementasikan dalam kehidupan di masyarakat. Strategi mode tanggung jawab pribadi dan sosial. Strategi proses pembelajaran yang digunakan oleh Walsh pada tahun 2008. Ada 4 fase yang dapat menginspirasikan mode tanggung jawab pribadi dan sosial, yaitu yang pertama, fase pertama. Tujuan dari fase ini adalah memperkenalkan format mode tanggung jawab pribadi dan sosial dan strategi dalam menyampaikan berbagai macam program aktivitas gerak. Fase ini difokuskan pada level 0 atau respect dan level 1 efforts. Selain itu, pada fase ini bertujuan untuk membentuk hubungan dan dekat dengan siswa. Itu terlihat dari penjelasan di bawah ini. Hubungan waktu. Pada tahap ini yang penting adalah membangun kedekatan dengan siswa, menyampaikan keunikan di masing-masing siswa. Kesadaran bicara. Pada tahap ini menggambarkan mode tanggung jawab pribadi dan sosial pada level 0 dan saling menghargai sesama, termasuk dalam pengontrolan perilaku siswa di dalam proses belajar mengajar. TPSR level 1, siswa dapat menerapkan diri pada kegiatan PMB untuk selalu mengikuti semua tugas gerak yang diberikan oleh guru. Pelajaran.
Pada tahap ini, guru harus dapat memasukkan mode tanggung jawab pribadi dan sosial pada level 0 dan level 1 ke dalam aktivitas gerak. Namun pada fase pertama, ini guru memberikan instruksi langsung kepada siswa. Pada fase ini, guru memberikan fondasi dalam materi ajar. Pertemuan kelompok. Pada tahap ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan suatu masalah. Guru memberikan sesuatu pertanyaan dengan jawaban setuju atau tidak setuju terhadap satu keputusan disertai alasannya. Pada tahap ini, siswa harus mampu menerapkan level 0 dan level 1 waktu refleksi. Pada tahap ini, guru melakukan pembicaraan dengan siswa yang memiliki masalah dan catatan harian. Fase kedua ini dimulai untuk memperkuat siswa yang lebih, yaitu dengan mode tanggung jawab pribadi dan sosial level 2, goal setting. 3. Leadership. Setiap dituntut untuk dapat merencanakan tujuan dari materi ajaran yang sedang dipelajari di dalam PMB. Siswa juga dituntut terampil dan pemimpin pada saat berlatih. Hubungan waktu. Memfasilitasi hubungan yang lebih dalam secara intensif dari fase-fase ke fase berikutnya. Pada tahap ini, guru membantu siswa dalam berlatih dan merencanakan tujuan untuk membuat suasana kelas menjadi harmonis. Kesadaran bicara. Guru meningkatkan kembali tentang perilaku level 0 sampai level 1, memberikan pemahaman lebih arti level 2 dan 3 serta hubungan antara level 0 dan level 3. Pengajaran mengintegrasikan dari level 0 dan level 1 sampai level 1 keadaan aktivitas gerak melalui pendekatan langsung dan mengintegrasikan dari level 2 sampai level 3 ke dalam aktivitas waktu selama 50%. Selama pembelajaran, guru mencoba menghubungkan sikap tanggung jawab sebagai dasar dalam proses belajar mengajar. Pertemuan kelompok. Masing-masing kelompok siswa berdiskusi dengan sikap saling tegar rasa dan PMB. Guru memberikan umpan balik terhadap perilaku yang telah mereka perbuat serta menanyakan rencana tujuan dari masing-masing kelompok siswa. Waktu refleksi. Pada tahap ini, guru melakukan pembicaraan dengan siswa yang memiliki masalah dengan catatan harian. Fase ketiga, tujuan siswa harus mampu mencapai level 3 dan level 4. Siswa lebih aktif dan proses pembelajaran orientasi pada fase ketiga ini, yaitu siswa mampu merencanakan tujuan, dia belajar bekerja keras, berperilaku positif, memiliki perencanaan yang matang. Hubungan waktu. Guru terus membina hubungan dengan siswa serta membuat hubungan pembicaraan untuk membahas karir siswa, mendiskusikan saat menghubungkan antar siswa. Kesadaran berbicara. Mengingat kembali level pencapaian 0 sampai 4 dan menginvestasikan dalam proses belajar menghubung berkaitan level 0 dan 4, lebih fokus terhadap kerja keras dan membuat perencanaan pembelajaran memiliki keseimbangan diri. Pengajaran. Mengintegrasikan pada level 3 sampai 4 ke dalam PMB, guru memberikan waktu lebih kepada siswa untuk mengerjakan perencanaan pembelajaran dan pembelajaran pemimpin. Pertemuan kelompok. Masing-masing kelompok siswa berdiskusi dengan baik, saling tegang rasa dan dalam PMB. Guru memberikan umpan balik terhadap perilaku yang telah mereka perbuat serta menanyakan rencana tujuan dari masing-masing kelompok siswa. Sekian dari saya. Jika ada salah kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Jangan lupa beri pertanyaan, like and subscribe ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.